Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Resti di Bekasi. Mbak Resti menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu Mbak Resti itu udah SMA. Ya, tinggal sama orang tuanya, punya 2 orang adik. Mbak Resti sendiri itu anak pertama, dan keseharian itu normal-normal aja, nggak pernah yang namanya pengalaman horor, pengalaman hantu kayak gitu tuh nggak pernah. Cuman sebatas denger-denger doang gitu ya. Tapi berbeda di tahun 2001 tersebut, benar-benar kayak ada sesuatu yang nggak disangka-sangka gitu ya. Kalau Mbak Resti dan bahkan keluarga itu juga ikut menyaksikan secara tidak langsung. Nah, awal mula kejadiannya itu adalah ada berita duka dari salah satu tetangganya Mbak Resti. Rumahnya itu tepat di belakangnya, tapi memang ada jeda lahan kosong gitu ya, lahan kosong yang sedikit. Ada tumbuhan juga di sana, ada tanaman, ada pohon, di antara rumahnya Mbak Resti sama rumah yang belakang tadi. Nah, ada berita duka di sana. Seorang perempuan yang dikenal oleh Mbak Resti gitu ya. Jadi seorang perempuan muda, dia itu baru menikah dan baru hamil anak pertama, namun naas ada musibah gitu ya, mengalami kecelakaan di rumah gitu ya, terjatuh dan nggak bisa diselamatkan, dan ya perempuan tadi itu meninggal. Anggap saja namanya itu Mbak Yani gitu ya, paling gampang biar nggak lupa nama gitu ya. Mbak Yani pun meninggal, dan memang sempat muncul ada beberapa kabar-kabar gitu ya. Mbak Resti sendiri juga selentingan gitu. Itu sempat mendengar, itu ya maksudnya meninggal lagi hamil begitu kan. Dan ini nggak ada keterangan ya bayinya selamat atau enggak gitu ya. Cuman hanya diceritakan meninggal saat hamil. Nah, ini ada omongan-omongan dari para tetangga, dari warga. Kan biasanya begitu ya, kalau di film-film kalau seperti itu nanti kan jadi kuntilanak, jadi sundel bolong, kata si tetangga-tetangga. Bagi Mbak Resti memang pengaruh, ikut kebawa begitu ya. Meskipun cuman mendengar omongan-omongan tersebut, dan meskipun Mbak Resti sendiri itu tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman horor, tapi cerita-cerita tersebut itu lumayan mengganggu pikirannya Mbak Resti. Ada rasa takut di sana. Iya ya, kalau misal yang diomongin warga bener gitu ya, misal gentayangan bagaimana. Nah, akhirnya apa yang ditakutkan warga itu terjadi, tapi Mbak Resti belum buktikan gitu ya. Cuma dengar-dengar berita beberapa hari setelah meninggalnya Mbak Yani tersebut. Ada yang bilang, ada yang didatengin gitu ya. Ada yang bilang lagi duduk di belakang rumahnya. Nah, itu yang paling serem menurut Mbak Resti itu adalah Mbak Yani lagi duduk di belakang rumah. Soalnya rumah mereka kan belakang-belakangan gitu ya. Ini kan deket banget artinya sama rumahnya Mbak Resti. Nah, itu jadi ketakutan tersendiri. Ngomong sama bapaknya, "Pak, aku dengar katanya begini Pak, Mbak Yani itu gentayangan Pak," gitu. Bapaknya Mbak Resti ya mungkin bijak gitu ya. Jadi udah nggak usah didengerin yang begitu-begitu. Orang udah meninggal, gimana mau gentayangan, kata si bapak. Enggak ada gitu. Enggak, itu cuman cerita-cerita doang. Itu orang-orang itu cuman ngarang, bilang ketemu, bilang ngelihat, padahal yang nggak tahu beneran ngelihat atau enggak gitu. Itu cuman perasaan-perasaan doang, kata bapaknya. Mbak Resti pun nggak terlalu setuju dengan bapak, apa yang diomongin sama bapaknya itu nggak terlalu setuju. Karena apa? Namanya takut itu sudah terlanjur merasuk ke dirinya Mbak Resti. "Bapak kok ngomong kayak gitu, kayaknya ngegampangin begitu, kalau emang beneran gimana Pak?" "Alah, beneran apa? Enggak ada," kata si bapak itu seperti itu. Ya sudah, Mbak Resti pun bergaul dengan para tetangga begitu ya. Ya, obrolannya itu nggak jauh-jauh masalah itu tadi. Jadi begini, kalau yang Mbak Yani yang di sana yang meninggal itu kan
warga pada nongkrongnya di depan rumahnya sebelah sana. Nah, ini yang di depan rumahnya Mbak Resti itu kayak punya tongkrongan sendiri. Nah, di situ pada ngobrolinya itu semua, bahkan malam hari pun udah ya agak-agak lumayan cukup berpengaruh. Padahal Bekasi gitu ya, itu kan daerah yang rame. Jam 8 malam, rasa-rasanya kok berbeda dengan jam 8 malam seperti biasanya. Biasanya itu masih rame, masih banyak anak-anak juga pada main-main di luar. Ibu-ibunya juga masih pada duduk-duduk di sana. Ada juga yang remaja seusianya Mbak Resti juga sama begitu ya. Ini malam jam 8 kok udah sepi gitu. Akhirnya Mbak Resti pun, Pak, ngomong sama bapaknya lagi, Pak, kok tumben sepi ya Pak ya? Ya enggak tahu, kata bapaknya. Mbak Resti pun nyambung-nyambungin, Pak, mungkin takut kali Pak dengan yang itu. Kamu lagi nggak selesai-selesai dari kemarin ngomonginnya itu terus. Ya lagian Pak, kalau emang beneran begitu gimana Pak? Udah nggak usah dipikirin, nanti yang ada itu kamu malah ketakutan sendiri. Nah kali ini tuh setuju sama bapaknya, iya juga ya. Aku semakin mendengar omongan mereka, semakin memikirkan masalah ini, yang ada itu rasa takut. Aku setiap hari takut, bahkan apa? Ke belakang, ke toilet aja itu jadi nggak tenang. Sempat minta tolong gitu ya sama ibunya, Bu, aku mau ke belakang, mau ke toilet gitu sama ibunya. Lah kamu ke belakang biasa ke toilet sendiri. Rumahnya Mbak Resti juga nggak besar gitu ya, cuman segupekan segitu aja. Orang tinggal lompat juga sampai toilet, ngapain minta diantar-antar, kata ibunya. Ibunya nggak mau nganterin, bapaknya apalagi gitu ya. Akhirnya Mbak Resti pun ke sana, tapi ya itu ada yang namanya rasa takut. Bener-bener rasa takut itu mencekam banget lah. Bahkan apa? Kayak Mbak Resti itu belakangan kayak mulai berhalusinasi, kayak tiba-tiba dia itu seolah-olah merasa mencium ada bau wangi lewat. Kok baunya wangi gitu, kok bau wangi kayak orang mati. Itu nanti langsung lari masuk ke dalam kamar, nanti di kamar bau itu hilang. Nanti beberapa saat kemudian tiba-tiba nyium bau itu lagi kayak gitu. Kayak ya Mbak Resti sendiri menganggapnya itu berhalusinasi. Sampai suatu malam, ini belum 1 minggu ya Mbak Yani meninggal tadi, belum 1 minggu. Dan di luar berita itu lagi santer-santernya lah. Katanya gentayangan, beneran gentayangan. Ada orang lewat di jalan, itu dia berdiri katanya di pinggir, ya ini jalan gitu ya. Si sosok yang mirip kayak kuntilanak atau sundel bolong tersebut itu lagi berdiri di bawah pohon pepaya misalkan kayak gitu. Ada yang cerita begitu, cerita pokoknya setiap hari, setiap pasti ada cerita-cerita yang masuk yang didengar oleh Mbak Resti. Nah lagi kayak gitu, lagi takut-takutnya ya Mbak Resti memang harus tidur sendirian, dan waktu itu minta ditemenin sama adiknya. Adik yang kecil masih gabung sama bapak ibunya nih, adiknya persis Mbak Resti. Ayo kamu tidur sama Mbak aja. Akhirnya ikut tidur di situ, ada temennya, lumayan mending lah. Nah malam itu Mbak Resti udah tertidur sebenarnya dari sore. Dia sengaja, aku mau tidur sore lah biar nggak terlalu takut gitu ya. Jam 9 malam Mbak Resti pun tidur. Adiknya juga sama tertidur. Nah entah jam berapa, kayaknya sih kemungkinan sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam. Mbak Resti itu mendengar dia terbangun gara-gara ada suara gusrak-gusruk. Kamarnya Mbak Resti itu kan kamar belakang ya, kamar bapak sama ibunya, kamar yang depan. Nah ini ada suara gerusak-gerusuk, ada suara aktivitas itu di area dapur sana. Pertama ada bunyi kayak logam-logam yang digeserin, kayak panci gitu atau apa. Nah terakhir itu ada suara kayak sapu lidi yang disabet-sabetin gitu, cek gitu, cek. Ada suara seperti itu. Mbak Resti kan penasaran, itu siapa ya, suara siapa? Kok kayak suaranya bapak gitu pikirnya dia. Akhirnya dia pun karena itu kayak suaranya bapak, Mbak Resti pun turun dari kasur, adiknya masih tidur, dia menuju ke ruang belakang sana dengan penuh rasa takut tentu saja. Nengok dulu sebelum ke arah belakang, nengok ke kamar bapak sama ibunya. Bapaknya memang nggak ada. Oh iya berarti bapak lagi di belakang. Sekalian aku pipis pikirin, padahal nggak terlalu kebelet ya, cuman sekalian. Dia pun menuju ke belakang sana, ke area dapur. Nah saat di area dapur, ini ngelihat bapaknya lagi ngelihat ke atas,
bawa sapu lidi itu di cek gitu kan. Mbak Resti kan, Pak, lagi ngapain? Bapaknya tuh kaget, astagfirullahaladzim gitu. Kamu kapan datang gitu? Bapak lagi ngapain ecek-ecek malam-malam? Emang kenapa, Pak? Ada tikus atau gimana? Enggak, ini ada yang nyanyi, kata bapaknya. Nyanyi, Pak, gitu. Iya, ada yang nyanyi di atas, kata si bapak. Itu Mbak Resti langsung kan, Pak, itu jangan-jangan, Pak, itu jangan-jangan. Apa jangan-jangan apa, kata si bapak. Ya Pak, malam-malam begini di genteng terus ada yang, udah nggak usah nggak usah direwes, kata si bapak. Udah biarin aja. Yuk, kamu mau ngapain, kata si bapak. Bapaknya itu kayak salah tingkah sebenarnya. Aku mau ke toilet, ya udah tak tungguin, kata si bapak. Sana kamu ke toilet. Akhirnya ke toilet lah. Nah, Mbak Resti sendiri pun nggak mendengar ada suara nyanyian atau mungkin kayak orang bersenandung atau apa kali ya. Bayangannya Mbak Resti itu seperti itu. Dia buang air dan habis itu selesai, masuklah, bapaknya juga ngikutin masuk. Bapaknya itu tampak, mukanya itu kayak muka orang bingung gitu ya. Pak, kenapa sih Pak? Gitu. Enggak apa-apa, kata si bapak. Kok bapak kayak gitu, kayak orang bingung atau gimana? Ya nggak apa-apa, bapak cuman kaget aja tadi ada kamu gitu, tahu-tahu nongol gitu. Ya kok segitunya Pak, bapak takut ya diledekin begitu sama Mbak Resti. Takut apaan, kata si bapak. Enggak lah, udah sana tidur. Mbak Resti pun balik masuk ke dalam kamar sana. Adiknya tidur, bapaknya itu kan tadi masih melek ya. Ada perasaan tenang di situ. Dia pun masuk ke dalam kamar. Tadi kan tidur kamar itu, lampu itu nyala. Kali ini diganti, di switch pakai lampu belajar. Jadi biar remang-remang, biar nggak terlalu terang banget. Lampu dimatikan, cetrak. Mbak Resti pun mulai mencoba untuk lanjut tidur lagi. Mungkin baru sekitar 5 menit Mbak Resti coba tidur, dia itu samar-samar mendengar ada suara orang nyanyi, lebih tepatnya itu bersenandung, tidak mengeluarkan kata-kata yang jelas, cuman hahem begitu doang ya. Itu beneran kok ada orang yang bersenandung kayak gitu, itu siapa ya? Suaranya kok kayak di sebelah rumah. Sebelah rumah itu memang ada jarak antara tetangga gitu, kurang lebih hampir 1 meter. Di situ kosong gelap. Suaranya itu seolah-olah dari situ, tapi bukan tepat di samping kamarnya Mbak Resti, agak sedikit ke belakang. Suara itu kayak sudah melewati lorong tersebut, kemudian masuk ke angin-angin rumahnya Mbak Resti dan masuk ke telinganya Mbak Resti. Suara itu makin lama makin terdengar, lumayan cukup jelas. Dia kan langsung tutup pakai bantal dan coba tendangin adiknya gitu, kakinya tek. Tapi adiknya nggak bangun-bangun. Suara itu makin jelas sampai suara itu tiba-tiba berhenti gara-gara ini. Kayak ada suara angin kencang, wus, tapi sebentar banget. Setelah suara angin itu lewat, suara itu pun menghilang. Mbak Resti pun diem aja begitu kan. Terus udah nggak ada. Bantal pun dibuka. Dia tuh mau posisi tidurnya tuh terlentang lagi begini. Nah, di depan Mbak Resti itu ini ranjang, ada lemari baju itu kan tinggi. Kelap-kelip ngeliatin ke atas sana, itu bungkusan apa ya? Seingatnya Mbak Resti, dia itu nggak pernah naruh bungkusan gitu, sesuatu yang besar, buntelan lebih tepatnya ya, sesuatu yang besar ditaruh di atas lemari. Itu apa sih ya sebenarnya? Diperhatikan tambah jelas itu apa sih gitu, soalnya lampu itu remang dan nyorotnya itu nggak ke arah lemari situ, lampu belajarnya beginiin, dikebawahin gitu, jadi di bagian atas itu nggak terlalu terang. Diperhatikan ada yang bergerak, ternyata itu kepala ya kayak gitu ya, kayak semacam perempuan, rambutnya panjang, kayak orang yang lagi duduk begini di atas lemari, kepalanya tuh goyang egal egol begitu. Disitulah dia tuh baru ngeh kalau ternyata itu adalah ya sosok yang mirip seperti kuntilanak. Dia langsung lari, tapi anehnya tuh apa? Dia lari begini kan, seolah-olah dia lompat dari ranjang. Tapi anehnya tuh dia tuh balik lagi ke ranjang. Loh, aku belum kemana-mana. Ini adikku masih di samping, masih tidur. Coba dibangunin, Dek. Bangun, Dek.
Adiknya pun tetap diem aja, nengok ke arah sana. Itu ininya tuh kepalanya tuh masih kayak begini-begini doang, tapi nggak ada suara apapun. Di atas, lah dia ke situ. Dan apa? Dia itu mau turun. Kayak badannya tuh meninggi begini. Ada kain yang turun ke bawah sana, ke bawah lemari, dan turunnya tuh pelan begini, kayak siput katanya. Serrrr, begitu. Turun ke bawah sampai nggak kelihatan. Begitu kelihatan tongol ini di ranjang bagian bawah di situ ya Mbak Resi. Ini kepalanya doang begini, cuman mukanya tuh nggak kelihatan. Nah disitulah dia itu langsung teriak, bener-bener teriak kencang banget, sampai akhirnya Mbak Resi itu nyadar kalau dia itu ternyata mimpi. Dia mimpi udah didatengin sama bapaknya, sama ibunya, adiknya juga, Mbak, kamu kenapa sih Mbak, kok teriak-teriak gitu Mbak gitu. Mbak Resi kaget tapi senang di situ. Aduh aku mimpi. Pak, mimpinya serem banget Pak, mimpinya serem banget Pak. Dinyalain Pak lampunya dinyalain. Akhirnya lampunya kan dinyalain, cetrak. Nah begitu dinyalain, cerita Mbak Resi, Pak, aku mimpi Pak, begini Pak. Ya sudah gitu kan, kamu itu terlalu kebawa pikiran, kata si bapak. Udah nggak usah dipikirin lagi, kayak gitu. Namanya orang udah meninggal, bapak pun jadi dakwah di sana. Namanya orang udah meninggal itu ya sudah, urusannya itu beda. Apalagi orang meninggal karena ya dalam kondisi lagi hamil seperti itu meninggalnya itu baik, syahid kata si bapaknya. Jangan dikait-kaitkan dengan yang seperti itu. Bisa jadi itu cuman omongan warga doang yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ya orang kan bisa jadi ngaku-ngaku pernah melihat ini, pernah melihat itu. Sebenarnya dia itu enggak, cuman ngarang-ngarang doang kata si bapak. Iya juga sih ya Pak ya gitu ya, tapi aku mimpiku tadi serem banget Pak, kata si itu. Udah nggak usah dipikirin, itu cuman mimpi. Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu. Nah, kamu lagi kepikiran kayak gitu, jadi ada yang ngegangguin kamu, ada setan yang masuk ke mimpi kamu, di otak-atik begitu, jadi seolah-olah kamu itu melihat yang seperti itu, melihat ketakutanmu sendiri. Kamu kan udah besar, udah ngerti kan yang seperti itu. Iya Pak, tetap aja Mbak Resi namanya takut, tetap takut ya. Udah, bantalnya dibalik kata bapak. Akhirnya bantalnya dibalik sama Mbak Resti. Ini adiknya di situ. Bapaknya tetap nungguin di sana gitu ya. Pak, nungguin aku tidur ya Pak ya? Ya tak tungguin sama Bapak. Setengah jam kemudian, mungkin sekitar jam 12 atau jam setengah 1 pagi, Mbak Resti pun lanjut tidur. Nah setelah tidur, bapaknya kan pergi dari kamar gitu ya. Mbak Resti itu kebangun waktu itu. Bener-bener kebangun, aku kok nggak bisa tidur ya. Langsung melihat ke arah atas lemari dong. Ke arah atas lemari itu nggak ada apa-apa di sana. Dia tuh matanya tuh kayak screening sendiri ke atas lemari, ke arah baju yang digantung-gantung, terus ke arah meja di sana. Bahkan kolong mejanya itu kelihatan adiknya itu masih tidur. Nggak ada apa-apa, tapi kok aku ngerasa serem ya gitu. Dia pun coba merem begini, melek, masih nggak ada, merem, melek lagi nggak ada. Ini aku mimpi atau bukan? Sempat bertanya seperti itu dan kayaknya bukan. Dia tuh coba mengajukan pertanyaan, 4 dikali 4 sama dengan 16 gitu ya. Oh berarti aku nggak mimpi gitu. Soalnya aku dulu pernah mimpi nambahin, katanya 2 tambah 2 itu salah, hasilnya tuh 6 kata si Mbak Resi. Oh berarti ini aku nggak mimpi gitu kan, ini aku beneran. Dia lagi masih kelap-kelip begitu, tiba-tiba di kedipan yang keberapa, dia itu melihat di atas lemari, mirip seperti saat dalam mimpinya. Ada satu sosok lagi duduk, entah lagi nongkrong, entah lagi apa di sana, dan sosok itu adalah sosok yang mirip gitu, mirip seperti sosok kuntilanak. Mbak Resi pun cuman begitu doang, mau teriak nggak bisa saking takutnya, mau gerakin kaki aja katanya tuh susah banget, mau bangunin adiknya, Nur bangun, itu nggak bangun, ya nggak keluar suara begitu. Adiknya itu tetap tidur pulas, dia tuh ngeliatin ke sana, masih ada di situ, mulai gerak kepalanya, mirip banget dengan yang dimimpi. Sampai akhirnya sosok tadi pun turun. Kayak tangannya tuh bergerak,
begitu kan ke bawah. Nanti ini pasti nongolnya di kakiku nih. Ini pasti nongolnya di kakiku. Ditungguin begini, slep. Gak keluar-keluar, ditungguin sama Mbak Resi. Loh kok dia nggak nongol-nongol? Dia badan itu masih terpaku ya, masih belum bisa bergerak. Loh kok nggak nongol-nongol di kaki? Tak tungguin, nongol dong. Terus habis itu aku mau teriak kencang. Ternyata apa? Mbak Resi diem. Dia tuh ngelongok begini ke arah atas, ke arah tembok yang ada di ini ya, di ranjang. Si sosok tadi itu kayak dipaku, itu lagi ngelihat ke arah bawah, ke arahnya Mbak Resi. Rambutnya itu panjang banget, nutupin muka. Dan ya, memang posisinya agak sedikit ke atas gitu ya. Tapi Mbak Resi melihat dengan jelas sosok tadi nempel di tembok di sana. Disitulah dia itu gak bisa teriak, gak bisa apa. Yang ada itu langsung gelap. Mungkin pingsan gitu ya. Dan pingsan, gak ada yang bangunin, gak ada yang nyadar atau gak ada yang nyadar Mbak Resi pingsan. Mbak Resi itu bangun dengan sendirinya itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi kebangun, adiknya masih tidur, nengok ke atas sudah gak ada, nengok ke sana gak ada. Turun kan dia, turun ke bawah sana. Bapak itu udah duduk di ruang tengah di sana. Loh, Bapak kok duduk di sini, Pak? Bapak lagi ngapain, Pak? Bapak ndak bisa tidur, kata si Bapak. Loh, kenapa, Pak? Bapak ndak bisa tidur? Mbak Resi itu udah pengen cerita gitu ya, tapi nanti nungguin Bapak ngomong dulu. Bapak itu semalam ngedenger terus, kata si Bapak. Ngedenger apa, Pak? Ada orang nyanyi gitu ya. Pak, jangan-jangan itu, Pak. Nah, disitulah Mbak Resi baru cerita. Pak, semalam, Pak. Ini beneran, Pak. Kali ini tuh bukan mimpi. Aku itu ngelihat lagi, Pak. Mirip sama kayak di mimpiku, Pak. Begini, dia tuh glosor ke bawah dari atas lemari. Terus tahu-tahu tak tungguin, Pak. Bedanya kalau di mimpi itu kan nongol di kakiku ya, Pak. Perempuan itu. Aku ndak tahu itu Mbak Yani atau bukan. Bukan, kata si bapaknya. Bukan itu. Ya memang bukan, Mbak Yani itu rambutnya pendek, sementara ini tuh rambutnya panjang. Tahu-tahu Pak, di atasku Pak, nempel di tembok gitu. Bapaknya tuh kayak merinding atau gimana gitu ya, cuma gosok-gosok tangan seperti itu. Pak, Bapak kenapa Pak? Sudah, ndak apa-apa lah. Bapak juga pusing, kata si bapaknya. Pak, beneran gak sih Pak yang gentayangan itu? Bapak ndak tahu sebenarnya. Akhirnya bapaknya pun terus terang, tapi begini. Apapun yang terjadi, berita-berita yang beredar begitu ya, itu jangan membuat kita jadi dirugikan. Jangan membuat kita jadi merasa takut atau merasa apa ya. Anggap aja kalau memang itu benar. Nah, bapaknya itu udah mulai bergeser nih pemikirannya. Anggap aja kalaupun itu memang benar, kita harus berani menghadapinya. Kita harus berani melawannya. Kamu sudah mengalami, katanya begitu. Pak, mengalami apa, Pak? Ya itu yang barusan kamu ceritain. Jadi itu beneran, Pak. Ya Bapak ndak tahu. Bisa jadi itu memang beneran. Lah terus gimana, Pak gitu? Ya Bapak juga ndak tahu. Udah ndak apa-apa, ndak usah dipikirin. Saat ada orang cerita atau apa, kamu ndak usah cerita masalah ini ya. Jangan menambah-nambah gitu. Jangan menumpuk cerita di masyarakat mengenai sesuatu yang berhubungan dengan orang yang baru meninggal. Kasihan keluarganya, kata Bapak. Bapak sendiri sebenarnya saat mendengar kok ada suara orang nyanyi di genteng, siapa gitu. Coba malam-malam nyanyi begitu dan suaranya itu jelas banget. Ibumu itu juga denger. Tapi ya Bapak sebisa mungkin untuk tidak menerima hal tersebut, untuk tidak menceritakan hal ini ke siapapun. Kamu juga seperti itu. Kamu mengalami apa yang kamu alamin tadi, tolong jangan diceritakan ya, Res, katanya. Iya Pak, aku nggak akan cerita. Kasihan, bukan apa-apa. Hal ini kan dihubungkan dengan kematiannya Mbak Yani. Kalau misal kamu nambah cerita, itu nanti nambah beban ke keluarganya. Jadi, kamu jangan ceritakan. Soalnya apa? Nanti warga akan menghubungkannya tuh langsung ke sana. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya apa? Mbak Yani pun bisa menerima apa yang diomongin sama bapaknya. Udah, aku nggak mau cerita, aku nggak mau apapun. Dan malam harinya, ada sesuatu yang berbeda.
Mbak Yani sendiri tuh merasa tenang. Dia itu kayak, aku udah pernah ditakutin kemarin kayak gitu. Aku udah pernah melihat, kalaupun ngelihat lagi, ya mungkin nggak terlalu takut gitu ya. Jadi kayak ada perasaan udah siap aku buat ketemu lagi. Dan setelah itu, ya nggak terjadi apa-apa. Semuanya itu biasa aja gitu. Nggak ada gangguan, nggak ada rasa takut, nggak ada apa, semuanya itu benar-benar biasa. Tidur pun akhirnya pules, udah pasrah jatuhnya gitu, nggak ada gangguan sama sekali. Dan cerita dari Mbak Yani ini untuk sekian lama gitu, terutama untuk tetangga-tetangganya itu nggak pernah dibuka masalah tersebut. Dibuka itu baru ya saat udah lupa lah berapa puluh tahun, itu pun cerita ke temannya. Dan waktu itu memang lagi ada isu-isu yang serupa seperti itu. Itu aja satu cerita dari Mbak Resti di Bekasi sana. Terima kasih Mbak Resti atas ceritanya. Ya, semoga cerita ini bisa menemani malam kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua, apapun itu dukungan dan supportnya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, terutama dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.